Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya pemirsa ya. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, kiranya kita dapat selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari ya pemirsa ya. Baik, senang sekali saya Kori dapat kembali hadir menemani sore hari Anda tentunya dalam acara Ayo Bertani. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi seputar pertanian dan juga peternakan ya pemirsa ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang pertanian nih dari bunga-bungaan ya minggu lalu. Kalau minggu ini kita akan membahas dari bidang peternakan ya pemirsa. Dan sangat menarik sekali, sore hari ini kita akan berbincang tentang budidaya merpati pos. Nah, bagi Anda mungkin yang pecinta merpati, Anda bisa saksikan tayangan sampai dengan akhir nanti ya pemirsa, karena ini luar biasa menarik sekali. Dan kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa yang tentunya sangat kompeten ya. Di sini ada pembudidaya merpati pos dan juga peternaknya. Kita sapa dulu pemirsa, ada Bang Rashid dan juga Bang Yuda di sini. Halo, selamat sore Bang Rashid, Bang Yuda. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Burungnya sehat Bang? Sehat. Sehat lah ya, yang dibawa pasti sehat ini. Ini luar biasa. Kalau kita sering mendengar istilah burung merpati itu adalah burung yang setia gitu ya pemirsa ya. Nah, nanti kita akan tanya kepada narasumber kita apa benar sesetia itu sih burung merpati ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda boleh juga ya pemirsa ya menghubungi kami di 0614146 353. Sekali lagi jangan salah nomor telepon dicatat ya pemirsa, 0614146 353. Boleh langsung tanya-tanya dengan Bang Yuda dan juga Bang Rashid di sini. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh nih seperti apa pembudidayaan dari burung merpati pos ini, saya mau tahu dulu dong, ini abang-abang kegiatannya apa sih sehari-hari? Dari Bang Rashid dulu. Saya hariannya beternak jangkrik, Kak. Usaha jangkrik. Jangkrik? Ya, Okay. Jadinya sampingan piara merpati pos. Oh gitu. Ya. Jadi memang pecinta hewan ya, Bang Rashid ya, luar biasa sekali. Kalau Bang Yuda seperti apa? Kalau saya hari-hari kerja sih, saya ada usaha. Hari-hari usaha ya, sambilan pelihara merpati karena nggak ribet kan. Iya gitu, entrepreneur ya, bisnismen ya, luar biasa sekali. Nah, di sini luar biasa pemirsa, jadi kita menghadirkan narasumber yang luar biasa yang bagi Anda yang bertanya-tanya langsung boleh, karena mereka ini juga sudah berpengalaman ya beternak ataupun membudidayakan burung merpati pos seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu nih, mungkin ada ya teman-teman di rumah yang juga pecinta burung merpati, mungkin hanya sekedar mencintai tapi tidak berani untuk membudidayakan atau membeternaknya. Ini sebenarnya susah nggak sih Bang Rashid untuk beternak burung merpati pos ini? Ya, menurut saya sih nggak terlalu sulit ya. Yang penting jantan betina kondisi sehat, dijodohin, insya Allah pasti nanti kawin dan beranak gitu saja. Berkembang ya? Iya, yang penting kondisi sehat kalau bisa pada saat diternakkan. Oke, nah ini kalau kita berbicara misalnya nih ada teman-teman yang di rumah ingin memulai membudidayakan burung merpati pos ini, ingin beternak memulainya, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman di rumah untuk memulai beternak merpati pos? Mungkin Bang Yuda boleh menjawab? Nggak ada yang spesial sebenarnya ya. Yang paling pertama itu ya adanya burung jantan dan betina. Kandang tidak terlalu khusus. Yang penting merpati itu nyaman. Yang paling penting di merpati itu karena ini merpati pos. Jadi kalau kita mau merumahkan burung atau mempomahkan burung, istilah merpatinya, dia ada kandang khusus gitu. Kandang khususnya itu kandang ada pintu trapnya, yang mana kalau burung itu masuk dia nggak bisa keluar lagi. Gitu. Oh gitu. Kandangnya, ukuran kandangnya itu harus berapa sih Bang? Ada ukuran khusus nggak? Ya minimal dia nyaman lah, atau 1x2 udah oke. Oke, seperti ini ya yang sudah dibawa oleh Bang Rashid. Kalau ini kandang untuk yang lepas. Oh, ini pelepasnya. Oke, dondang istilahnya. Oke, berbeda ternyata ya. Nah, kalau untuk merpati pos ini sendiri, betina dan jantan ini yang membedakannya apa sih Bang, ciri khasnya? Oh, biasanya paling ketara kali itu biasa fisiknya. Kalau jantan lebih besar, kalau betina dia agak kecil. Biasanya kalau jantan dia kepalanya agak besar. Udah gitu kan dia punya karakter yang agak liar, agak suka bekur-bekur dia. Biasa seperti itu. Kalau yang betina agak tenang, agak antang gitu. Sama macam manusia juga sih. Iya ya. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Kita akan menyaksikan tayangan berikut ini ya pemirsa ya. Ini kita akan lihat ada tayangan tentang burung merpati pos. Nah, ini dia.
Oke, ini apa nih Bang? Ini pada saat kapan ini? Ini kemarin kita lomba lepas di Brandan ya. Brandan kalau saya tidak salah. Ya, Kolam Brandan. Iya. Acara apa Bang? Kita lomba merpati pos Lomba Medan. Merpati Pos ya? Medan Iya. Sabang. Oke. Kita rencana tujuan akhir itu sampai ke Sabang. Ini masih di Stabat, Brandan. Terakhir kemarin kami baru Kuala Simpang. Kuala Simpang. Kuala Simpang. Oke. Jadi ini diterbangkan semua. Ya. Ini mereka kemana nih Bang? Pulang Balik ke rumah masing-masing. Oh, ini diterbangkan untuk pulang ke rumahnya. Iya. Iya, ke rumah Posisi masing-masing. kita melepaskannya di ini waktu di video ini Brandan. Kolam Brandan ya. Ya. Jadi mereka pulang. Waduh, luar biasa ya burung merpati ini ya. Jadi benar ya, burung saja, kayak ada lagu tuh ya, lirik lagu, burung saja Terbang tak lupa pulang. tak lupa pulang ya. Wah, ternyata ini dia, memang benar sekali ternyata. Jadi ini setelah dilepas, ini kan dari Brandan nih. Iya. Rumahnya di mana Bang? Ya kalau Di abang Medan ini, ya? Medan. Di Medan. Di semua Medan itu berapa lama dia bisa pulang? Cepet itu ya. Cepet itu Kak. Semalam kita terakhir di mana Bang? Kuala Simpang. Kuala Simpang itu kami lepas. Kalau Kuala Simpang kalau naik mobil kan itu sekitar 4 jaman. Kita cuma butuh 1 jam lewat sedikit sudah sampai burung tadi ke rumah. Oh gitu. Karena kan dia dari atas tembaknya lurus saja. Kalau kita kan ikuti jalan, dia cuma lurus, dia cepet sampainya. Oh gitu ya, luar biasa sekali. Jadi ini ada perlombaannya ya? Ya, benar. Jadi yang diperlombakan adalah siapa Duluan siapa sampai. yang paling duluan sampai rumah seperti Iya. itu. Wah, ada berapa burung ini yang dilepas ini? Wah, banyak Sekitar sekali 80-100 gitu, kurang lebih begitu. ya. Yang mengikutinya berapa Orang. Berapa orang? Sekitar 15 orang. 15 Karena ini kan orang. masih mulai kan belum terlalu banyak. Nah gitu. Wah. Kita saksikan bersama-sama ya pemirsa. Jadi seperti ini pelepasan burung merpati pos. Ini diperlombakan ini pemirsa di beberapa daerah. Nah, tinggal dibuka saja kandangnya, dilepas burungnya akan Kuala terbang Simpang kemarin. pulang ke kandangnya masing-masing. Ini terakhir video Kuala Simpang. Di Kuala Simpang 1 ini ya. jam lewat sedikit sudah pulang burung 1 tadi. jam sudah sampai di rumah ini ya. Waduh, luar biasa sekali burungnya. Saya penasaran mereka kok bisa inget ya? Kok bisa inget itu ada seperti insting atau apa sih yang mereka miliki burung Jadi merpati pos ini? Kalau Bang burung Rashid? merpati sendiri itu kan merpati pos khususnya sudah dipakai di era Perang Dunia Mm-mm. untuk mengirim kabar gitu kan, dipakai untuk perang. Jadi makin kemari makin modern. Sebenarnya sumber merpati pos ini awalnya kan di Belanda, Belgia yang paling famous gitu kan, paling terkenal. Makin modern kemari kan nggak dipakai untuk surat itu kan udah modern. Jadi dipakai untuk lomba. Hobi lah istilahnya. Iya. Di Jawa sendiri kalau merpati pos itu udah berkembang pesat. Bahkan kalau harga jualnya itu yang terakhir, kalau nggak salah saya 150 juta per ekor. Wow, 150 juta. Burung prestasi ya. Luar biasa. Kalau Medan sendiri baru mau mulai, baru 2 tahun berjalan lomba. Baru mulai berkembang lah ya. Oke, udah mulai banyak yang melirik merpati pos ini seperti itu ya. Waduh, luar biasa. Nah, kalau abang-abang berdua ini mengapa sih tertarik untuk beternak ataupun membudidayakan burung merpati pos? Kenapa tidak burung-burung yang lain? Apa yang menjadi daya tariknya sendiri? Ya. Kalau Bang Rashid gimana? Kalau menurut saya karena burung ini unik ya, karena dia bisa pulang jarak jauh. Gak semua burung bisa terbang pulang jarak jauh. Cuma merpati pos inilah bisa pulang jarak jauh. Karena memang dia dari dia diciptakan dulu karena memang dia punya insting burung begitu bisa pulang jarak jauh. Makanya zaman dulu pakai buat kirim surat. Iya, Ya alhamdulillah sekarang masih ada burungnya. Belum punah, alhamdulillah masih bisa kita budidayakan ya, masih bisa kita kembang biakan, luar biasa. Kalau Bang Yuda sendiri kenapa sih tertarik membudidayakan ataupun beternak burung merpati pos ini, Bang Yuda? Kalau ditanya hampir rata-rata penghobi pos itu pasti jawabannya homing. Homing itu daya ingat dia pulang. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak terlalu hobi tentang hewan, cuman awalnya suka itu kan. Jadi sebelumnya tuh Medan punya klub kan, tapi belum didirikan gitu kan. Mereka ada dari teman gitu kan, mereka terbang dari Danau Toba ke Medan. Jadi saya lihat kok seru gitu kan, pengen punya gitu. Terus dikasih teman 2 ekor awalnya. Dari 2 ekor ternyata sekarang banyak gitu. Oke, jadi memang daya tarik dari keistimewaan dari burung merpati pos ini yaitu Homing tadi ya, ya, daya ingat insting ya. pulang. daya ingat, insting pulangnya itu luar biasa dan tidak dimiliki oleh semua burung, hanya punya. burung merpati pos Iya, ya. Atau ada burung benar. yang lain nggak ya Bang? Nggak ada. Nggak ada ya, Nggak ada. hanya merpati pos yang luar biasa ya.
Oh, kalau Tapi sebenarnya merpati pos ini dulu pada dasarnya itu namanya sebelum merpati pos itu ada perkawinan beberapa macam merpati sehingga jadi merpati pos. Oh, Dia gitu. dari English Carrier, merpati yang lain dibentuklah sama orang zaman dulu menjadi merpati pos. Kalau English Carrier dulu tuh basicnya cuma maksimal cuma 30 kilo. Lebih dari itu udah bisa. Tapi orang zaman dulu di bawah tahun 1900 mencoba menciptakannya, dikawinkan dengan berbagai macam merpati yang ada di dunia. Baru mulailah berkembang merpati itu bisa makin jauh. Bahkan yang sekarang yang paling jauh itu kalau Indonesia Jakarta Sumbawa ya. Lepas Sumbawa pulang ke Jakarta. 1.200 kilo. 1.200 kilo tarik lurus. luar Tapi biasa kalau sekali. kita di Medan masih paling jauh cuma Sabang sama Pekanbaru. Oke, wah luar biasa sekali ya. Nah kalau yang istilah yang sering kita dengar merpati ini adalah burung yang setia gitu, setia pada satu pasangan. Itu gimana? Benar nggak sih Bang Yuda? Enggak selalu sih. Nggak selalu ya? Nggak selalu. Yang pasti dia setia itu setianya ke rumah kali ya, pulang ke rumah gitu, dia setia. istilah itu setia untuk pulang ke rumah ya? Untuk merpati pos. Oke, berarti bukan setia pada satu pasangan, tetapi dia setianya itu setia pada rumahnya. Selama begitu rumahnya ya? itu nyaman, kita pun juga orang ngerawatnya tulus, serius, dia pasti pulang ke rumah. Khusus untuk merpati pos. Berarti dia kenal juga tuannya ya? Ya mungkin. Ya kita kalau miara merpati pos, kalau kita ada kedekatan dengan merpati, dia kemauan dia pulang lebih kuat. Benar. Karena dia sudah kalau dia nyaman, pulang dia gitu ya. nyaman, dia jumpa keluarganya mungkin atau lingkungannya, jadi kemauan dia pulang lebih cepat gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngelepasin pada saat dia lagi nelur atau lagi mengasuh anak, dia kemauan pulangnya lebih cepat. Iya, oke, luar biasa ternyata pemirsa. Nah, bagi Anda yang tertarik juga nih ingin berbincang-bincang bersama kami ya pemirsa, Anda bisa menghubungi kami di 0614146 353. Kami menunggu telepon dari Anda setelah yang berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Ayo Bertani. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ayo Bertani. Kita masih berbincang tentang pembudidayaan burung merpati pos ya pemirsa, masih bersama dengan Bang Rashid dan juga Bang Yuda di sini. Nah, bagi Anda yang ingin juga bergabung bersama kami, ingin bertanya-tanya langsung mungkin atau berbagi pengalaman, bagi Anda yang juga mungkin pecinta burung merpati pos, Anda bisa menghubungi kami ya pemirsa di 0614146 353. Sekali lagi 0614146 353. Nah, tadi sebelum jeda kita sudah melihat tayangan ya pemirsa tentang perlombaan burung merpati pos. Jadi burungnya itu dilepas di daerah yang lumayan jauh dari kandangnya, kemudian dia terbang dan pulang ke kandangnya. Nah, di situ dinilai siapa yang paling cepat pulang, ternyata seperti itu pemirsa. Nah, Bang, untuk mengetahui burung merpati ini adalah burung merpati kita, apa ada tanda pengenalnya yang kita buat untuk mereka atau seperti apa sih, Bang Yuda? Ya kalau dari kita sendiri udah ada, ya kan. Kalau di Medan sendiri untuk klub Medan itu ada ringnya, ring Pesona Klub Medan namanya. Ring Pesona Klub Medan. Pesona merpati pos Medan. Pesona Merpati Pos Medan. Jadi waktu dia lahir umur sekitar kurang lebih 1 minggu, kita pasang tuh ringnya, ring pribadi atau ring klub kan. Dari situ nanti kalau untuk lomba, untuk siapa duluan pulang, kita pakai aplikasi. Oh, pakai aplikasi. Udah modern juga pakai aplikasi. Ada stikernya, stiker itu ditempelin di ringnya, ada barcode-nya. Jadi kalau burung itu pulang masuk kandang, kita tangkep, kita lepas stikernya, kita barcode. Nanti gitu. di aplikasinya itu online, siapa duluan pulang gitu. Langsung nampak langsung. Wow. Jadi memang seru banget ini. Karena memang teknologi juga semakin canggih, jadi ini juga kita manfaatkan begitu ya Bang ya. Benar. Untuk mengenali burung kita yang pulang itu benar-benar burung kita yang kita lepaskan itu atau burung orang lain yang singgah ke kandang burung kita. Nggak gitu mungkin ya. salah dia. Nggak mungkin salah karena sudah ada tanda pengenalnya ternyata pemirsa, dipasang ring di kakinya dan ada stiker juga barcode yang bisa nanti kita scan ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk beternaknya ini seperti apa? Tadi kita sudah memulai perbincangan tentang kandangnya seperti itu ya Bang. Kemudian kalau untuk beternaknya ini kita membeli burungnya langsung atau telurnya Bang? Kita beternak itu yang lebih bagus berawal dari telurnya atau langsung burung anakannya Bang Yuda? Ya kalau kita beternak pasti dari burung dewasa, kita beli jantan betina kan. Oh gitu. Kalau di Medan sendiri kita kalau mau gabung itu kan bisa di
grupnya kita, di klubnya kita, kadang kita di situ sering lelang-lelang burung juga untuk pemain-pemain baru yang minat main. Cuman karena merpati ini kan semenjak ada lombanya di Medan lumayan tinggi budgetnya. Jadi kalau baru mau main takut gitu kan, kita ada support burung muda untuk pemain-pemain baru gitu. Oke. Nah, kalau untuk beternak ini kan kita membeli ataupun beternak dari indukan begitu ya, yang nanti akan kita kawinkan begitu. Nah, ini kan harus yang berkualitas tentunya, Ya, Bang benar. ya. Nah, bagaimana kita mengetahui burung indukan ini yang berkualitas itu ciri-cirinya seperti apa, Bang Rashid? Ya paling kalau yang kualitas kita harus tahu silsilah indukan atasnya. Biasanya kalau kebanyakan itu dari burung-burung merpati yang top-top di Jawa yang telah juara yang kita bawa kemari anakannya. Ya kalau yang di sini sebagian punya rezeki dia beli langsung burung juara di ternak. Tapi kalau yang tidak dia beli anaknya di ternak di Medan. Nanti dari situ kita ternak-ternak baru kita buat lombanya. Karena kalau merpati pos yang dia tidak prestasi di ternak kemungkinan banyak gagalnya, dekat akan hilang. Tidak sampai jauh sudah hilang dia. Oke, berarti Jadi kita harus breeding yang baik juga burungnya. harus tahu ya bibit-bibit bobotnya Iya, benar juga. Kayak seperti kita mau melamar seorang Bahkan kami itu kalau di merpati pos itu kalau bisa mempelajarinya dari dia emaknya, kakeknya siapa. sampai buyutnya. Gitu ya, Karena silsilah dalam burung merpati ya. pos itu ada teori breeding yang harus kita breeding antar keluarga. Wow. Jadinya dia kalau kita breeding antar keluarga nanti keturunan anaknya mendekati keluarganya tadi yang baik. Luar biasa sekali burung ini ya. Wah, jadi pemirsa bagi Anda yang tertarik dan tadi sudah menyaksikan kita ya, wah ternyata kayaknya ini bagus ini untuk diternakan dan mungkin nanti di kemudian hari bisa bergabung bersama dengan komunitas abang-abang sekalian ini ya dan juga mengikuti lomba ya pemirsa ya. Jadi bagi Anda yang ingin beternak, Anda harus memilih jenis burung yang berkualitas tentunya pemirsa, jangan burung merpati pos yang kita tidak tahu silsilahnya seperti apa dan nanti takutnya di kemudian hari bakal mudah hilang seperti itu ya. Habis jagung saja kasih makannya. Nah, ini menarik sekali. Kan ini harus dari kita sudah membeli indukannya ataupun sudah merawatnya. Kemudian cara beternak ini seperti apa, Bang? Perawatannya, kemudian pakannya, bagaimana? Siapa yang akan menjawab? Kalau rawatan hariannya biasa aja ya. Kalau saya di rumah biasa pakai jagung, pakai campuran padi, kadang kacang hijau, campur kacang ke tanah. Sedikit-sedikit boleh pur. Nah, di situ saja sih. Ya paling kalau misalnya pas dianya mau dijodohin nanti kita coba kasih vitamin biar nanti dia ternaknya bagus. Tapi kalau dia niat lomba nanti mengkondisikannya beda lagi karena kan dia mau lomba kasih jamu, nanti pulang lomba kasih jamu, macam lagi jamu ya. Ya, karena kalau tidak nanti dia gampang ngedrop kan burung tadi. Mungkin kalau jamu apa ya? Jamu khusus merpati. Oh, ya. Okay. Biasa kalau misalnya merpati yang dianya staminanya kuat gak dikasih jamu mungkin jarak-jarak dekat misalnya Medan tebing kisaran bisa, tapi kalau udah agak jauh gitu agak mesti tak jamu juga dia. Biar dia selalu fit kan. Oke, berarti ini beda perawatan ya untuk yang kita beternak dan untuk lomba begitu ya. Wah, oke. Nah, berarti yang kalau untuk lomba ini juga harus burung yang bagus dong, yang kualitasnya bagus. Kemudian dan perawatannya ada lebih spesial dari yang pastilah. Ya pastilah. Perawatan pasti ada. Seperti apa, Bang Yuda? Teori kandang masing-masing ada ininya lah, Mbak. Ada ciri khas masing-masing. Kalau di saya sendiri, burung atlet istilahnya di kami kan burung lomba itu perawatannya lebih khusus. Kalau di saya sendiri kayak hari-harinya itu minumnya itu ada vitamin, ada EM4 gitu kan. Saya pakai cuka apel juga gitu. Kalau untuk lomba tadi yang seperti Bang Rashid bilang, kalau mau kalau saya pribadi 2 hari menjelang lomba tuh saya kasih jamu. Terus mau ingkrop namanya mau kumpul burung tuh kasih jamu, pulang saya kasih jamu. Jadi fisik burung itu karena diharapkan burung itu ikut lomba sampai pos akhir. Pos akhir itu lumayan lama, sekitar 2 bulan. Jadi perjalanan itu jangan sampai burung sekalipun sakit. Jadi fisiknya itu betul-betul kita jaga, kayak dia atlet. Benar-benar. Kita mempersiapkan seorang atlet itu gimana sih ya? Kita kasih ya, suplemen, segala macam lah. Oke. Wah, luar biasa.
Wah, saya agak takjub ini ya pemirsa melihat burung merpati pos ini ternyata luar biasa sekali. Mereka juga sudah ada komunitasnya dan ini diperlombakan begitu ya pemirsa. Nah, bagi Anda mungkin yang tertarik juga ingin bergabung bersama komunitasnya boleh ya Bang ya? Boleh sekali ya. Boleh ya. Jadi mungkin ada juga teman-teman yang sudah mulai beternak merpati pos tapi belum tahu nih kemana harus mengikuti lombanya seperti apa. Biasa infonya itu ada di mana Bang? Ya boleh ke Facebook ya, Pesona Merpati Pos Medan. Nanti di sana bisa ada WA-nya, kita ngumpul sama berapa hari sekali kita ngumpul. Kita share tentang cara beternak, cara burung-burung yang baik, ya semua kita share di sana Kak. Oke, boleh ya bergabung ya pemirsa ya. Nah kalau untuk diperlombakan burung yang sudah siap lomba itu usianya berapa Bang Rashid? Ya kalau sebenarnya kalau merpati pos ini sebenarnya ada 2 kategori lomba ya. Dia young bird apa old bird. Young bird itu biasa umur di bawah setahun. Ada yang main old bird biasa burung di atas tahun. Tapi kalau di Medan ini kita kebanyakan burung campur mainnya. Karena ini belum bisa dikondisikan begitu karena burung belum terlalu banyak. Jadi ya kita campur paling muda burung bisa ikut lomba umur 6 bulan itu. 6 bulan 6 ya. bulan. Karena kalau 6 bulan itu biasa otak dan ototnya sudah matang. Kalau di bawah itu sepertinya merpati pos Hilang juga. gampang hilang karena otak dan ototnya belum matang dia. Karena itu perlu untuk lomba kan. Oke. Nah kalau misalnya sudah dikategorikan young bird dengan old bird itu tadi, itu membedakannya untuk kompetisinya yang seperti apa Bang Yuda? Dia kalau membedakan umurnya di ring itu ada tahunnya. Jadi setiap misal kita ini baru tahun 2002, kita kemarin Desember ngeluarin ring tahun 2002. Jadi yang pakai ring 2002 itu ya kelahiran dari mulai Januari sampai Desember 2022. Jadi nanti Desember 2023 kita keluarin lagi ringnya untuk 2023. Jadi umur itu ketahuan gitu untuk mengikuti kelas-kelas tertentu. Nah, untuk kelas-kelas lombanya itu seperti apa perbedaannya? Apakah yang old bird terbangnya jaraknya lebih jauh, seperti itu kah atau seperti apa? Kalau di Medan kan masih campur. Kalau di Medan masih campur, iya. nggak ada kelas old bird atau young bird, semua campur karena biar rame dulu gitu kan. Iya. Kalau di luar negeri sendiri atau di Jawa itu ya sesuai umur. Kalau di Jawa sendiri saya tahu di LLB namanya. Dia kalau kelas derby yang bird dia nama. Dia kelasnya derby. Dia hanya boleh main burung yang di kelahiran misal tahun 2002 aja. 2019, 2020 nggak boleh ikut. Gitu. Kalau young bird, kalau dia old bird tadi baru boleh burung-burung tua tuh boleh main. Karena hadiahnya pun beda gitu. Kalau di mereka hadiahnya beda, kelas young bird sama old bird tuh beda. Young bird tuh lebih bergengsi lah istilahnya. Oh gitu ya. Burung muda istilahnya. Luar biasa. Oke, jadi kalau untuk di Kota Medan sendiri karena memang baru memulai ini ya untuk mengembangkan kompetisi ataupun komunitas dari burung merpati pos ini, jadi masih campur ya, belum ada kategori young bird dan juga old bird seperti itu. Nah, luar biasa sekali. Nah, Bang, saya penasaran untuk harga dari kalau kita ingin beternak nih ya, kita membeli indukan yang berkualitas itu kisaran harganya berapa, Bang Rashid? Ya kalau saya biasanya ya startnya paling murah sih 500 per ekor. 500.000 ya. ya. Kalau Itu sudah baik, sudah bagus kualitasnya ya. Udah baik. Tapi kalau yang di atas itu ya pasti ada aja harga, bisa aja 5 juta, 10 juta atau berapa, itu harganya nggak ada meterannya juga. Wow. Itu apa yang membedakan harganya itu, beda kualitasnya atau seperti apa sih, Bang? Kualitasnya. Kita kan beli anakan burung, ya kita beli indukan burung prestasi pasti mahal. Karena buat burung itu prestasi itu nggak semudah yang dibayangkan. Sama seperti manusia juga kan, lomba lari kan nggak semua orang bisa menang lomba lari. Nah kalau untuk lombanya ini, mereka ini ada pelatihannya nggak sih? Dibuat latihan seperti kalau kita atlet kan harus sering berlatih. Ya, pasti. Kalau burung ini gimana sih, Bang Yuda melatihnya? Pasti setiap kandang itu, boleh Bang. Setiap kandang itu masing-masing. Kalau teori saya sendiri pribadi kan namanya atlet, kayak manusia pun atlet, dia tetap harus latihan. Iya. Kalau saya polanya mulai dari 10, 20, 30. Yang penting rutin. 30 bertahap. Yang penting rutin. Karena kan burung ini kan juga terbang menggunakan otot. Jadi membentuk ototnya itu dari latihan. Otot dan napasnya itu dari latihan rutin. Berarti memang seperti kita mempersiapkan seorang atlet itu ya, untuk burung atlet ini juga, karena mereka juga kan atlet, jadi memang harus sering latihan seperti itu ya. Bang, ini boleh dikeluarin nggak ya? Terbang nggak ya kalau dikeluarin? Boleh. Oke, coba kita keluarin. Sorry. Sorry. Kantongnya.
biar kita bisa melihat jelas ya, pemirsa di rumah juga bisa lihat jelas. Wah, nah ini kan yang Bang Rasid dan Bang Yuda bawa ini ada 2 warna ya, 2 tipe. Oh ya. Ada berapa jenis sih sebenarnya burung merpati pos ini, Bang Yuda? Ya, Kalau warna, kalau merpati pos nggak terlalu banyak warna sih. Dominan Megan, Tritis, Recek. Kalau yang putih ini apa namanya, Bang? Ini Ya, putih. putih namanya. Putih aja ya. Oke. Kalau yang ini yang satu lagi yang Itu abu-abu. ada Megan, Megan ya. Wah, indah sekali. Megan ya, atau bagus Blue sekali. Bar. Ini burung kemarin udah pulang Pekanbaru dia. Dari Pekanbaru dia nih. Dia pulang dari Pekanbaru. Cuman Ini betina atau jantan, Ini Bang? jantan. Cuman kemarin karena kita lomba pada saat hujan, dia pulang hari kedua. Biasanya kalau nggak hujan dia lepas pagi jam 4, jam 3 udah masuk. Harusnya 1 hari udah pulang nih. Cuman karena hujan terus 1 harian dia nggak bisa pulang. Waduh, itu kita kalau hujan khawatir juga ya. Iya, mungkin dia singgah di jalan. Jadi besok hari pulangnya dia jam 10 gitu, jam 11 baru dia pulang. Oke. Itu was-was nggak ya, Bang? Kalau misalnya hari hujan, Pasti. aduh, burungnya ini dia Pasti. singgah di mana? Cuman serunya kan di situ. Iya, Serunya main merpati pos ini kita nunggu burung tuh pulang. Dan siapa yang duluan pulang? Heeh. Jadi yang berkompetisi bukan hanya burung-burung, tapi kita juga ya Iya, sebagai benar. tuannya, kita juga deg-degan Dan kalau gitu pulang itu ya bahagianya nggak terhingga kalau burung. Seperti Pasti. anak yang merantau Iya. baru pulang gitu ya. Wah, luar Karena biasa. mencetak burung bisa pulang jauh itu kan nggak gampang juga kan. Butuh perjuangan. Dan gitu dia mau pulang ini kan usaha dia berat untuk pulang, nggak segampang yang kita bayangkan. Banyak rintangan dia di jalan. Ya. Bisa jadi ala-ala, bisa jadi cuaca, atau mungkin ada orang yang iseng nembak, atau banyak masalah dia. Gitu dia. Jadi kalau pulang dia sudah alhamdulillah sekali kan. Tapi ini anteng ya, model burungnya memang anteng gitu ya, nggak ini ya. Dia tergantung karakter burungnya. Ada juga yang giras, ada juga. Kebetulan ini burungnya tenang, sengaja yang saya bawa. Namanya si Tompel ini. Oh ya, tompel. Kenapa ada tompelnya? Ada sedikit. Oh, ada di sini ya. Halo tompel, ini udah pernah juara dia? Ya juara, cuman kemarin karena pulangnya agak telat juara 9 kemarin cuman. Nggak apa-apa, tompel lain kali kalau lomba juara lagi ya. Kalau merawat jenis burung putih dan abu-abu ini Sama saja. Sama saja ya. Sama saja, cuman ini kan beda warna saja. Atau karena dia putih lebih sering harus mandi atau seperti apa enggak ya? Iya, Enggak sama juga. saja. Ya. Cuman memang kalau yang warna putih ini resiko dia terbang ini sangat berat karena kan dia cenderung Lemah. jadi mangsa alap-alap dia. Oh, Nah, dan gitu yang putih ini biasa fisiknya nggak sekuat yang warna Megan atau yang biasa-biasa begitu. oh gitu. Ya, jadi dia punya kecenderungan yang lebih sulit dia. Yang paling berbahaya itu ya kena alap-alap sama elang, dia sering kena serang nih. Kemarin saya lomba kayak saya terbangin dia sama bapaknya berdua. Bapaknya pulangnya itu sayapnya dimakan alap-alap, diterjang dalamnya sini. Oh, Jadi dia pulang berdarah lemas, tapi alhamdulillah masih bisa pulang. masih bisa pulang, luar biasa ya. Iya. Wah. Sama warnanya putih juga. Yang lucu anaknya malah sehat pulang, nggak kena apa-apa. Hebat ya kamu tompel ya. Nah, kalau yang jenis yang seperti ini perkawinan silang atau memang dia warnanya seperti ini? Basic asli merpati itu warnanya seperti ini. Oh, aslinya malah seperti ini ya. Iya. Kalau yang putih ini? Ya biasa ada mutasi warna Mutasi kan. Kalau warna, kita benar, kawin benar. Megan sama Megan bisa keluar putih, mutasi warna. Benar. Kalau basic aslinya itu ya warna Megan sama Tritis saja dua. Tritis itu warna seperti apa, Bang? Dia seperti Megan, cuma ada batik-batiknya. Nah, hitam ada batik-batiknya. Oh. Wah, cantik sekali loh ini yang Megan ini. Nah, kalau untuk perawatan hariannya atau perawatan kandangnya seperti apa? Karena kan burung-burung ini kita khawatirnya terkena virus atau bakteri atau apa seperti itu ya, Bang Yuda ya. Kalau untuk perawatan kesehatannya seperti apa, Bang Yuda? Kalau seharusnya dia ada vaksin ND karena ada virus. Memang virus itu ada. Cuman di luar dari itu ya kebersihan kandang itu nomor 1. Kalau bisa setiap hari atau kalau dia model panggung bisa seminggu sekali. Kebersihan nomor 1 lah, dari mulai tempat minum, kalau bisa tiap hari diganti airnya, dibersihkan, tempat pakan begitu juga. Oke, memang harus bersih ya, dan untuk menambah kekebalannya lagi harus vaksin seperti itu ya. Iya. Untuk Karena menangkal kalau nggak virus. bersih bukan burungnya aja yang sakit, yang punya juga bisa sakit. Benar. Jadi memang harus bersih dan burungnya harus sehat. Nah, kalau di kandang itu mereka ini tipe burung yang suka berantem nggak sih sesama teman-temannya di Kalau kandang? musim kawin, kalau kawin musim biasanya berantem. Kalau di kandang atlet karena kan dia campur. Tapi Oke. metode kawinkan burung atau breeding itu kan masing-masing. Ada yang dicampur, ada yang dipisah-pisahin gitu. Oh
Oke, berarti mungkin itu kompetisi ya kalau kalau mereka ribut pada musim kawin itu mungkin kompetisi memenangkan betinanya betina, gitu benar Bisa nggak sih? jadi. Oh gitu, wah luar biasa sekali, cantik sekali ya yang putih ya. Oke pemirsa, nanti akan kita bahas lagi tentang burung merpati pos ini. Nah, bagi Anda yang masih ingin menghubungi kami bisa langsung menghubungi kami ya pemirsa di 0614146 353. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Ayo Bertani. Iya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ayo Bertani ya. Kita tadi sudah membahas ya tentang pembudidayaan merpati pos, dan bagi Anda yang ingin bertanya-tanya langsung dengan Bang Rashid dan Bang Yuda di sini boleh ya pemirsa ya. Silakan menghubungi kami di 0614146 353. Tadi kita sudah lihat yang putih itu ya pemirsa ya, namanya si tompel ya. Jadi ini luar biasa, ini burungnya sudah mengikuti lomba dan terbang lumayan jauh, jaraknya Pekanbaru ya Bang ya, Pekanbaru Medan. Wah luar biasa si tompel ini. Saya mau lihat dong yang ini Bang Rashid, yang jenis satu lagi Megan ya. Nah ini cantik sekali loh pemirsa, warnanya. Jadi di lehernya itu seperti ada waduh warnanya bagus banget ya, lehernya itu seperti ada warna toska dan ungu, benar nggak sih? Iya. Nah waduh cantik sekali. Biasa kalau dia sehat bener lehernya hijau sekali. Ini karena lagi molting, lagi ganti bulu, jadinya dia nggak terlalu menonjol lehernya. Oh gitu. Oh ada pergantian bulu juga ya? Iya benar. Jadi ini kalau sudah berubah ganti bulu, dia jadinya warna apa? Nggak, maksudnya ganti bulu yang ganti baru, kan setiap tahun merpati ganti gitu. bulu. Ya, Ganti benar. bulu, tapi dia warnanya bisa lebih cerah seperti itu ya? Ganti bulu baru deh. Lihat tuh pemirsa, lehernya itu ada warna toska dan ungunya itu seperti apa ya, seperti lampu gitu, berganti-ganti. Waduh indah sekali ya. Nah ini betina atau jantan Ini Bang? betina ini. Ini betina ya. Ini burung namanya siapa? Yasmin. Yasmin, halo Yasmin. Usianya berapa sih Bang? Ini masih sekitar 9 bulan. Ini 9 bulan, udah ikut lomba dia? Iya, udah pulang Pekanbaru. Dia ini 3 kali juara 2 burungnya. Wow, hebat kamu Yasmin ya. Yang lucu dia terbang nggak mau juara 1, malah kawannya satu rumah yang juara 1. Mengalah dia, biarlah temanku ya. Ya Yasmin, aduh cantik sekali Yasmin ini. Nah seperti itu ya pemirsa, jadi kalau untuk burung merpati pos ini memang tidak banyak jenisnya ya, tidak banyak warnanya ya seperti itu ya, tapi ini memang yang warna abu ini bagus sekali pemirsa. Megan. Megan ya, jenis Megan warnanya ya luar biasa. Dia kalau jenisnya paling darahnya aja. Kalau dari Jawa atau dari luar negeri aslinya itu strainnya banyak atau darahnya itu banyak. Misal dari breeder Bang Rashid gitu kan, ada masing-masing kalau kita beli dari sana. Itu tadi yang buat merpati itu mahal tuh. Kita nyiptakan burung juara itu ada strainnya sendiri. Kalau dia konsisten juara terus bisa harganya naik gitu. Kalau yang seperti ini, kalau misalnya Bang Rashid jual ini, Abang jualnya berapa nih? Ya mungkin ini sekitar 2-3 juta. 2-3 juta ya? Iya. Karena kan dia udah prestasinya lumayan. Oke, jadi menentukan harganya itu dari Prestasi prestasinya, bukan dari usianya, bukan ya Bang ya? Kan. Bukan ya? Jam terbang istilahnya. Jam terbangnya. Wah, oke. Luar biasa ya. Jadi memang burung-burung ini dipersiapkan untuk menjadi burung atlet ya pemirsa ya. Nah, kalau burung merpati yang bisa dikonsumsi itu yang seperti apa? Yang jenis seperti apa Bang? Yang biasa sama ya? merpati darah gini juga, cuman kan yang merpati kampung yang biasa. Yang biasa ya. Yang biasa. Sebenarnya ini bisa dikonsumsi juga, bisa cuman juga ya? karena kemampuannya gitu kan kita sayang. Iya sayang dong. Mending kita asah ya. Benar. Wah, cantik sekali. Ini matanya lebih apa ya? Lebih seperti cas gitu ya. Lebih cerah gitu dibandingkan dengan yang putih tadi. Jenis bola matanya itu beda. Ada ini, kalau ini lingkar merah di bola matanya itu ada lingkar merahnya seperti itu pemirsa. Masing-masing. Nah, berbeda-beda. paruhnya itu seperti bentuk hati ya. Iya. Dan merpati pos itu paruhnya agak besar kan daripada merpati biasa. Dia Paru punya- dan hidung. hidungnya besar. Hidungnya itu Ciri khasnya tuh di Ciri situ khasnya dia. di situ. Aduh, cantik sekali. Wah, saya terkesima sekali melihatnya pemirsa karena sangat indah sekali warnanya seperti itu ya.
Dan itu tadi kemampuannya itu juga luar biasa, ini yang membedakan merpati pos dengan jenis-jenis burung yang lainnya. Jadi ini memang harus patut sekali untuk dikembangkan, apalagi di Kota Medan yang baru 2 tahun belakangan ini saja ya untuk merpati pos ini dikompetisikan. Nah ini 2 tahun belakangan ini kan berarti pandemi ya Bang ya? Berarti mulainya itu dari pandemi atau seperti apa Bang Yuda? Iya. Jadi sebenarnya merpati pos ini udah ada tahun 2016 ya Bang Nasir ya. Di MSC namanya dulu, Medan Sky Cruiser. Cuman mereka ini mereka orang lama lah, saya baru kan istilahnya. Cuman mereka ini nggak ada lomba dulu. Cuman kumpul pun susah. Selain cuma lepas-lepas gitu aja kan. Terus saya mulai main. Saya ngomong sama Bang Nasir cuman kita buat lomba biar menarik. Karena menariknya merpati pos itu kan ada lombanya. Nggak usah merpati pos, segala hobi itu menarik kalau ada lombanya kan gitu. Jadi kita buat lomba, awalnya itu ya kita patungan lah bagaimana caranya lomba ini terselenggara gitu kan. Alhamdulillah responnya bagus. Dari mulai awal 2 tahun yang lalu pemainnya masih beberapa, sekarang mulai meningkat. Karena di luar negeri sendiri atau di Jawa sebenarnya merpati pos ini merpati mainan untuk orang tua sebenarnya. Untuk orang tua ya. Karena meliharanya santai, nggak terlalu repot. Untuk orang tua yang mungkin sudah pensiun. Iya, di luar negeri sendiri itu 60-70 tahun masih main merpati. Iya. Jadi di Medan sendiri barulah mulai berkembang. Ya di komunitas kita sendiri banyak sih sebenarnya yang latar belakangnya polisi, pensiunan polisi, pensiunan segala macam lah. TNI-nya juga ada. Udah mulai rame lah gitu. Dan tidak terbatasi dengan usia juga kalau untuk sekarang ya Bang ya, apalagi seperti abang-abang ini kan masih muda-muda juga sudah ya untuk pecinta burung tidak mengenal usia lah ya. Seperti itu karena anak-anak keseruannya muda di situ gitu. Oke, bergabung bisa anak-anak muda ya, jadi tidak hanya orang tua, tapi memang dari dahulu kala memang ini orang-orang tua yang suka beternak burung merpati ini ya. Oke, luar biasa. Nah kalau untuk di Medan sendiri ini berdiri sudah 2 tahun atau sebelum 2 tahun sudah ada 2016 berdiri? 2016 sudah ada, cuman gitu. nama komunitasnya kan lain. Gitu. Di dua tahun belakangan ini baru kami sahkan komunitas pesona merpati pos Medan itu. Gitu. Disitulah yang aktif wadahnya untuk merpati pos. Nah itu tadi kan kita sudah berbicara cukup banyak ya pemirsa tentang burung merpati pos yang dilombakan begitu. Nah kalau untuk burung merpati pos yang untuk diternakan ini yang seperti apa Bang Yuda? Ini kan beda perawatannya seperti itu ya. Kalau untuk burung merpati yang diternakan apa memang dikawinkan itu berapa kali atau ada waktunya itu seperti apa Bang Yuda? Tetap ada cara-cara khususnya. Kalau untuk merpati pos berternak sendiri, kalau saya sendiri dipastikan sebelum mereka kawin gitu kan, jantan dan betina dalam kondisi sehat betul. Jangan waktu ganti bulu, dia harus betul-betul sehat, fit, baru dipasangkan. Dipasangkan itu kurang lebih ya seminggu 2 minggu lah dia, kalau memang lancar baru bertelur. Itulah intinya. Jadi di era pemasangan itu pun kalau saya pribadi tetap kasih suplemen. Karena kan kalau indukan bagus tuh harus nelurnya pun bagus. Dia jadi benihnya yang bagus gitu. Kalau saya sendiri. Jadi tetap kasih suplemen sampai dia mengeram pun tetap kasih suplemen. Jadi kalau dia untuk menetas burung itu 21 hari kan? 21 hari ya. Jadi untuk meloloskan sebelum telurnya menetas itu kan dia ada susunya. Dia kan meloloh anaknya. Jadi itu saya kasih suplemen juga agar susunya itu matang gitu. Untuk meloloskan anak. Jadi anaknya betul-betul fit, sehat, bugar gitu nanti netas. Burung yang berkualitas juga ya. Nah untuk dikawinkan itu usianya berapa Bang Yuda? Kalau saya minimal 1 tahun. 1 tahun ya bisa dikawinkan ya? Iya. Sebenarnya di bawah itu bisa, cuma biasa kualitasnya kurang baik karena baik, ya? Dia belum matang kan. Jadi 1 tahun itu usia yang cukup matang untuk burung merpati pos ini dikawinkan begitu ya. Nah kalau untuk bertelur, burung merpati pos ini bisa berapa telurnya sekali bertelur? 2 Kak. Cuma 2 saja ya? Maksimal 2. Maksimal 2 ya? Kadang 1 mau dia, kadang 2. Oh gitu. Tidak banyak ternyata ya. Maksimal normalnya 2. Dan menetasnya itu usia 21 hari. Kurang lebih segitu. 19 sampai 21 hari. Nah, kalau untuk merawat telur yang baru saja menetas itu seperti apa, Bang Yuda? Dia alami. Atau dia alami. Dia tetap dialami, dia alami dilolohin sama induknya.
Kurang lebih 1 bulanan juga lah. Dia tetap alami di lolo induknya. Kita paling untuk breeding kita kasih pakan tambahan kayak pur gitu. Karena kan dia meloloh itu kalau dilolohinya jagung terlalu keras. Kalau pur itu kan agak lembek gitu aja sih paling. Oh gitu. Jadi Dia alami aja, nggak ada alami dipisah ya, tidak ada kandang, nggak ada perawatan khusus disepet. dipisah kandangnya nggak. Karena nggak memang gitu dia ya. kalau mau jadi atlet dia harus alami lahirnya, nggak boleh disepet. Kalau saya ya nggak boleh disepet biar dia alami sampai besar. Diloloin ibunya gitu ya. Oh gitu. Jadi memang ternyata beda cara perawatannya ya untuk burung atlet dan juga untuk burung yang diternakan begitu. Nah, ini apakah Bang Yuda dan Bang Rashid ini dijadikan bisnis begitu ya? Ini dijual juga ya, Bang? Iya. Sampingan dijual juga. Oke, sudah berapa banyak yang diternakan, Bang? Kalau saya lumayan banyak, karena kan untuk operasional burung sendiri kan kita ngasih pakan. Kalau saya memang agak memanjakan burung, kayak jagungnya jagung khusus, kasih beras merah, Iya dong, kacang supaya hijau, dia sehat iya ya, Bang benar. ya. Kan itu juga nguras kantong. Otomatis kita ngambil value-nya itu dari jual burung. Kalau saya ya lumayan lah, alhamdulillah. Oke, luar biasa. Dan ini tidak terasa ya pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang burung merpati pos. Nih waktu kita juga sangat terbatas, tidak terasa kita sudah berbincang selama 1 jam. Mungkin harapan dari Bang Yuda dan Bang Rashid ini untuk burung merpati pos sendiri di Kota Medan seperti apa, Bang Yuda? Ya kalau saya pribadi pengennya supaya ramai lah, kan ramai yang main. Terus memang kan kalau makin ramai kan makin seru. Benar. Karena kendala main merpati pos itu kita di biaya lomba. Biaya lomba ya. Kan biaya lomba yang besar. Jadi kalau ramai itu kan bisa patung-patungan, seru kan. Makin banyak yang ikut makin seru lah. Makin seru. Oke. Kalau dari Bang Rashid seperti apa ini? Kalau saya pengennya? sama, kalau bisa sih makin rame. Karena kalau bisa sih kita seperti di Jawa ya, sekali ngelepas burung itu bisa 3.000, 4.000 ekor. Wah, seru banget. Jadi kalau ya. lomba itu kita seru sekali, dan mungkin hadiahnya mungkin bisa 1 mobil atau 1 kereta gitu, bisa alhamdulillah sekali. Kalau di sini kan masih sangat kecil sekali. Iya. Kalau bisa rame. Yang pasti seru sih kalau misalnya merpati kita bisa menjuarai burung dari 3.000 ekor, 2.000 ekor. Iya, baik. Mudah-mudahan ini bisa kita sosialisasikan juga ya pemirsa ya, bagi teman-teman yang pecinta burung merpati pos, mungkin bisa mengikuti komunitas dari apa tadi namanya, Bang? Pesona Merpati Pos Medan. Pesona Merpati Pos Medan ya pemirsa ya, bisa mengikuti lomba-lombanya juga, dan mudah-mudahan semakin banyak anggota-anggota yang bergabung ya. Sukses untuk Bang Yuda dan Bang Rashid, terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Utara. Pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa. Kasih Bang. Boleh pegang nggak? Emang aku lepas tapi.